Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari kelas SI 501 yang beranggotakan Ananda Khairun Nur Fajar, Aska Mustafa, saya sendiri Erik Resnanda, kemudian ada Mas Rifki Kurniasa, dan terakhir ada Mbak Zul Hadianayu. Pada video ini bermaksud untuk menjawab soal UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Boleh kembali ke slide awal dulu, Mas. Mata kuliah kecerdasan buatan yang mana di sini terdapat laporan untuk sistem rekomendasi karir berbasis AI yang mengintegrasikan psikologi Big Five dan similarity matching untuk keputusan karir yang objektif. Oke, minta tolong next, Mas. Secara garis besar, proyek ini dibagi menjadi tiga poin ya, yaitu yang dimulai dari masalah dulu, yaitu terdapat ketidaksesuaian atau mismatch antara karakteristik individu dan pekerjaan, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas dan tingginya turnover. Kemudian ditambah juga proses seleksi saat ini sering mengandalkan intuisi yang subjektif, bukan dari data yang terukur. Kemudian dari masalah ini muncullah solusi yang dipropos oleh tim kami, yaitu pengembangan decision support system berbasis AI yang menggabungkan psikometri, Big Five atau Ocean, dan LP Natural Language Processing. Lalu sistem ini juga menggunakan pendekatan hybrid intelligence, yaitu dari analisis teks minat dan juga profil kepribadian. Lalu dari solusi ini diharapkan dapat memberikan hasil, yaitu sistem mampu memproses input natural language dan skor psikometri menjadi rekomendasi karir. Selain itu ada juga fitur tambahan, yaitu skill gap analysis dan learning roadmap untuk pengembangan diri pengguna. Oke, selanjutnya Mas. Di sedikit mundur ke awal, ya di sini kita menghadapi tantangan ya, kenapa sistem ini hadir gitu ya. Jadi tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Pada saat ini organisasi modern tidak lagi bergantung pada feeling aja dalam penempatan tenaga kerja, sehingga mismatch karir itu memiliki dampak yang sistemik. Jadi kalau kita lihat di pendekatan tradisional itu berbasis intuisi yang sifatnya sangat subjektif, kemudian itu manual dan resiko biasnya itu tinggi. Dan hanya berfokus pada hard skill aja, itu tidak berfokus pada soft skill. Kemudian untuk yang proyek ini tuh memberikan pendekatan secara data driven. Jadi lebih objektif, berbasis komputasi, otomatis dan terukur, konsisten, menggunakan algoritma, kemudian juga bisa mengintegrasikan kepribadian, soft skill, dan juga minat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Aska. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Erik. Selanjutnya ada landasan ilmiah dari proyek kita yaitu Big Five Personality Traits, Ocean, yaitu ada openness, itu keterbukaan terhadap pengalaman baru atau ide-ide abstrak. Lalu ada conscientiousness, yaitu tingkat kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteraturan. Lalu ada extraversion, itu tingkat energi, antusiasme, dan interaksi sosial. Lalu ada agreeableness, itu adalah tingkat empati, kerjasama, dan kepercayaan pada orang lain. Lalu terakhir ada neuroticism, itu tingkat kestabilan emosi dan kerentanan terhadap stres. Jadi kelima dimensi ini punya korelasi yang akan membuktikan performa kerja, dan proyek ini mengkonversi dimensi abstrak ini menjadi fitur vektor yang numerik. Untuk pendekatannya, kita menggunakan pendekatan hybrid, menggabungkan teks dan psikometri. Teks kita dapatkan dari input user berupa struktur data, eh, yaitu inputnya adalah minat dan deskripsi pekerjaannya. Lalu ada proses text embedding atau sentence transformer. Lalu di struktur datanya kita ada psychrometric, yaitu skor Ocean-nya. Lalu ada proses Euclidean distance atau weighted scoring, yang dimana nanti akan digabungkan eh, melalui hybrid intelligence yang akan mendapatkan final score untuk kriteria matchingnya gitu. Selanjutnya
metodologi pengembangan adaptasi Trips DM. Ini ada business understanding, jadi mengidentifikasi masalah terkait mismatch karirnya. Lalu ada data understand, analisis distribusi skor Ocean dan teksnya. Jadi eh, gimana kita mengolah skor Ocean ini untuk kita masukkan pada eh, kecocokan minat dan karir ya. Lalu ada data preparation, ini normalisasi skornya, terus cleaning text dan embedding. Ada modeling juga, similarity matching dan rankingnya. Lalu ada evaluation, ini untuk confusion matrix, ROC, AUC, dan validasi. Lalu ada terakhir deployment, integrasi microservice, Fast API, dan Laravel. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Ya, terima kasih Mas Aska. Selanjutnya untuk presentasi selanjutnya itu adalah Future Engineering, di mana di sini terdapat transformasi data psikometri, di mana input yaitu ada 20 item kuesioner yang sudah disediakan dengan skala Likert yang 1 sampai 5, kemudian dinormalisasi, dikonvert menjadi skala 0,0 sampai dengan 100, kemudian di reverse scoring, menyelesaikan item negatif, kemudian baru di aggregation rata-rata per dimensi faktor finalnya di Ocean, di mana fitur engineering ini merupakan proses transformasi data mentah menjadi fitur-fitur terstruktur yang relevan dan optimal untuk digunakan oleh model machine learning. Kemudian pada transformasi skor Ocean, konversi skala Likert ke skala 0 ke 100 yaitu menggunakan rumus skor 100 sama dengan skor Likert min 1 dibagi 4 kali 100, di mana contohnya misalnya skor 3 sama dengan 50, skor 5 sama dengan 100. Tujuan transformasi ini adalah mempermudah interpretasi psikometrik, menyamakan skala dengan sistem pembobotan similarity, dan mengurangi bias skala ordinal. Lanjut untuk reverse scoring, di mana di sini reverse-nya itu sama dengan 6 min score, di mana tujuannya adalah menjaga bahwa skor tinggi selalu selalu berarti dominasi trait, menghindari inkonsistensi distribusi fitur. Kemudian untuk agregasi trait di sini menggunakan fungsi 0 sama dengan sorry sebentar. Oh, ya, sorry. Hal yang sama dilakukan untuk CE, A, dan N. Hasil akhir berupa fitur metrik yaitu Ocean, Openness, Concision, Extraversion, Agreeableness, dan Neuroticism. Kemudian untuk selanjutnya, selanjutnya pada fitur engineering memahami konteks bahasa NLP, di mana raw text input adalah data analis AI, di mana text cleaning yaitu low lower casing, remove special character, kemudian di multigual sentence transformer, di mana vektor embedding outputnya seperti pada di 384 dimensi. Contoh data analis dan bisnis intelijen akan memiliki vektor yang berdekatan karena konteks makna yang serupa, di mana teks di cleaning terlebih dahulu, kemudian di multigual sentence transformer, lalu em, sorry, lalu melakukan memproses sebagai vektor embedding output. Jadi vektor embedding output ini akan menghasilkan output yang serupa, misalnya yang tadi dikatakan itu data analis atau bisnis intelijen, itu akan makna mempunyai makna yang serupa seperti itu. Lanjut, Mas. Oke. Untuk selanjutnya yaitu algoritma inti itu similarity matching and Vice, di mana teknologi inti Vice ini yaitu yang dibuat oleh Facebook, AI similarity search untuk pencarian vektor kecepatan tinggi. Kemudian mekanismenya yaitu mengukur sudut antara vektor pengguna dan pekerjaan, constraint similarity, rankingnya itu top K, retrieval bukan klasifikasi biner, normalisasi skor, normalise sama dengan rumusnya normalise sama dengan sim plus 1 dibagi 2. Nah, oke, konsistensi angle.
Vektor di sini bisa kita lihat di mana terdapat job dan vektor space. Di sini eh, untuk pencariannya di sini ada garis-garis apa? Sorry, di sini ada X dan Y sumbunya. Jadi di similarity-nya begitu sama yang kita apa job skill disebut dengan job skill, maka dia akan mendekati misalnya job ini uh, di antara nomor berapa apa namanya nilainya berapa, kemudian vector space-nya berapa, maka dia akan mencari yang mendekati yang similar yang sama. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, halo. Selanjutnya ini disampaikan yang bisa dilanjutkan oleh kepada Mbak Zul. Silakan Mbak Zul. Ya, terima kasih Mas Riki. Slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan arsitektur sistem berbasis microservice. Sistem dibagi menjadi 3 komponen utama, frontend, backend, API, dan AI service. Frontend bertugas menampilkan hasil asesmen dan rekomendasi kepada pengguna. Backend API mengelola logika bisnis dan manajemen data. Sementara AI Service menjalankan proses utama seperti embedding, similarity matching, dan analisis skill. Pendekatan ini membuat sistem lebih modular, scalable, dan mudah dikembangkan. Slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan tampilan antar muka sistem. Pengguna terlebih dahulu mengisi asesmen kepribadian, kemudian sistem menampilkan visualisasi profil dalam bentuk radar chat. Setelah itu, sistem memberikan rekomendasi pekerjaan beserta skor kecocokan. Visualisasi ini dirancang agar pengguna dapat memahami profil diri sebelum mengambil keputusan karir. Slide selanjutnya. Slide ini menjelaskan perkembangan sistem dari fase awal hingga versi final. Pada tahap awal, sistem masih berupa konsep hibrid sederhana tanpa normalisasi embedding. Pada versi akhir, sistem sudah memiliki end-to-end PEPI lane, validasi threshold, similarity, dan normalisasi embedding, serta arsitektur microservice penuh. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan dari sekedar prototipe menjadi sistem yang lebih matang dan siap implementasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Nanda. Nilai tambah yaitu skill gap analysis dan roadmap. Nah, pada gap analysis ini terdapat 2 gap ya yang terjadi antara job requirement skills dan user current skills, di mana jauh lebih tinggi job requirement skill dibanding user current skill itu sendiri. Nah, di sini terdapat learning roadmap yang kita tawarkan, yaitu pada minggu pertama yaitu basic, pengembangan basic, yang kedua pada minggu kedua itu intermediate, yang ketiga yaitu project, yang keempat lalu dilakukan review, dan juga ada pengembangan soft skill fokus untuk pengembangan dari aspek kepribadian. Lanjut, dampak manajerial dan bisnis. Di sini dampaknya yaitu dapat efisiensi seleksi, yaitu mempercepat proses screening awal kandidat dengan pencocokan otomatis, dapat menghemat waktu HRT. Yang kedua yaitu objektivitas keputusan, di mana mengurangi bias manusia dalam penilaian kecocokan karir melalui data terstandarisasi. Yang ketiga dapat meningkatkan pengembangan SDM, memberikan insight mengenai kecenderungan kepribadian terhadap industri, membantu perencanaan pelatihan. Lanjut. Nah, di sini kesimpulan dan arah pengembangan, di mana kita berhasil membangun prototipe proof of concept, mengintegrasikan AI dan psikometri. Lalu juga pipeline hybrid menghubungkan NLP persuasion terbukti memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual. Nah,
Di sini ada current VOC dan future scope ya, yang akan masa mendatang. Deep learning yaitu arsitektur nonlinear, continuous learning yaitu training otomatis. Yang ketiga lalu ada dataset expenses, mengurangi bias kategori. Mungkin ini saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi langkah awal menuju ekosistem rekrutmen cerdas yang memanusiakan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.